Nah, ngapain nih Bu Winda? Punya aku nih cuma kelihatan gambar nih Bu Winda. Iya Bu, Ekat, kenapa Bu Ekat? Cuma kelihatan gambar. Disuruh ngapain nih Bu? Selanjutnya nih. Oh, sudah selesai kali Ibu. Sudah selesai Enggak kah? tak, nggak ngerti aku nih Bu. Oke, nanti nanti kita coba. Kalau Ibu misalnya sudah jawab, nanti jawabannya otomatis tersimpan. Nggak ada kelihatan soal ini Bu. Cuma yang gambar Ibu yang pembelajaran mendalam tadi aja. Di mana Belum nih? kelihatan soalnya. Kalau gitu coba klik lagi di kolom chat. Coba cari di kolom chatnya. Masih ada di Bahasa situ. bahasa lagi. Iya, coba saya kirim ulang lagi lah ininya, linknya. Bahasa lagi, paksa, Nah, bahasa gimana lagi nih kalau tadi? lah, Udah coba. pada bilang kolom Saya chat. copy link sekali lagi ya, copy link. Nah, Ya kan dia ngirim. Di nah, mana coba. menjadi kolom chat? Ya nggak ada kelihatan. Di sini di kolom chat ada Ibu Apa ini tadi? Nurmaliansi. Ibu bilang ibunya chat hadir. Terus Bu Elfrina balas, Bu Nurmaliansi silakan diklik linknya. Ya silakan diklik Bu ya. Parah. Shell nih. Nah, gimana Bu Ekat? Sudah bisakah bergabung kembali atau Belum Bu. belum bisa juga? Tadi Ekat itu tadi masih di tampilan presentasi saya tadi berarti nggak masuk ke ininya ke kuisnya belum berarti. Ya, Adakah yang sudah selesai nih Bapak dan Ibu? Star Ah, Opera Pak apa? Dani. Oh, oke, Pak Dani. Bu Elvina. Itu semua ya. Red Note, musik. Kada Star Opera itu berarti kan sudah loh. Ini masih ini resume of time untuk itu biru. Bu Ekat masih ini kah? Masih belum bisa ikut kuis ya? Nggak bisa Bu. Aduh, Aduh, ya ini mohon maaf gaptek nih Bu. Bu Ekat. Bu, Mungkin ini sudah tua nih Bu, gaptek Bu. nggak apa-apa Bu. Ini sudah selesai ya? Kawan-kawan ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah kata Pak Dani. Saya ini ya. Tapi ada yang Itu lagi kerjain nih. sepertinya Ini ada yang itu kosong. yang apa yang di bawah itu ada yang next, next itu. Next. Bagian next itu diklik, Oh, diklik Bapak Ibu. Yang apa tanda panah yang di paling bawah itu, Bapak Ya, Ibu. nah sepertinya terima kasih Pak Dani sudah lupa membantu. mengklik. Ah, Saya soalnya nggak i- bisa melihat tampilan di HP ini Bapak dan Ibu, jadi saya nggak tahu. ya di yang paling bawah itu. Kemudian kemudian jawab Bapak Ibu pertanyaannya. Nah, terima kasih nih Pak Dani. Saya punya asisten malam hari ini nih Pak Dani. Terima kasih Pak Dani sudah membantu Sama-sama. kawan-kawan. Itu memang harus di scroll ke bawah ya supaya kelihatan next-nya atau berikutnya. Baik, nah Ibu Ekat sudah bisa nih. Aduh, gara-gara Pak Dani ngasih tahu. Tadi aku nggak ngerti di Syukur. mana. Saya tadi bingung juga mau ngasih tahu Ibu Mana Ekat kan belum. gimana kasih taunya saya nggak tahu. Ininya saya nggak lihat tampilannya Saya di juga saya juga tebak-tebakan tadi di bawah, Bu. wes tebak-tebakan. Ih, salah. Kenapa yang bilang itu? Iya, ada ini sudah selesai. Nah, mungkin kawan-kawan yang lain yang sudah selesai, kita sambil menunggu ya. Kawan-kawan yang baru mulai, mungkin karena tadi mencari tombol next-nya itu kesulitan. Dan untung sudah dibantu oleh teman kita juga. Sedang main game. Oke, ada 7 peserta nih ya. 7 dari 11. 10 ya, anggap 10. Satunya saya. Udah 10 ini, 10. Oh ya, berarti pas nih udah 10 yang join. Baik, adakah lagi yang masih belum?
Sebelum selesai presentasi interaktifnya, kalau sudah saya kayaknya masih main nih. Pertanyaannya coba saya klik ke pertanyaan ya. Diskusi. Oke, bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Mm. Manakah yang merupakan prinsip pembelajaran mendalam? Mm-mm. Manakah yang merupakan pengalaman belajar? Oke, sepertinya saya sudahin dulu ya presentasi interaktifnya. Nah, Ya. saya matikan dulu mode kecepatan siswanya. Terus, baik. Nanti ini pelajarannya untuk guru, bukan untuk anak SD. Saya sambil bicara dengan si Icel nih. Oke, kalau sudah saya akhiri ya, Bapak dan Ibu, lessonnya. Ya. Oke, saya akhiri. Nah, siapa itu? 1287223 itu siapa ya, Bapak dan Ibu? Ya, hanya nomor Oke. mencurigakan. Siapa? Satu dua. Siapa itu? Tiga penjahat. Nah, 123 lah. Oke. Ini apa sih? Saya berhenti. Coba saya stop share screen dulu ya, karena saya mau ambil screenshot tadi. Aku mau main playground. Aku suka main Nah, playground. kedengaran nih suara si Icel nih. Icel nih suka main playground, wayground ya, sorry. Jadi ini, Mau pengen main. jadi apa sih? Pengen main itu. Terserah. Kalau dengan wayground ini memang anak-anak suka sekali belajar ya. Oleh seru. Tunggu dulu, saya udah stop screen belum sih? Saya mau minta Oke, gitu ya. Saya mau main. Oke, saya mau. Untuk ibu-ibu. Mm, Nah, sama yang anak-anak ya kan. Untuk anak-anak ya, Bu ya. Bentar, Anak-anak ya. kangen. Yeay, selamat Bapak dan Ibu. Siapa ya tadi yang 12.8 itu tadi siapa ya itu? Ya, Siapa tuh Pak Dani? Siapa tuh? Ada yang tahu nggak siapa itu tadi? Iya. Namanya pakai kode-kode angka. Itu pasti tuh ini ya, habis plat diklat coding. Nah, oke Bapak dan Ibu itu tadi wayground. Maaf Bapak dan Ibu, saya nampaknya tadi terlempar ya. Iya, Bu. Iya, sorry ya, saya sempat terlempar tadi saking bingungnya nih. Banyak sekali tab yang kebuka. Nah, oke. Mungkin tadi karena saya sempat terlempar, setelah tadi melihat presentasi interaktif yang cuma beberapa slide itu tadi ya, apakah ada yang mau disampaikan dari Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi pengalaman praktik baik tentang pembelajaran mendalam. Silakan Bapak dan Ibu. Nanti saya mau tampilkan wayground lagi nih. Sebelum saya tampilkan wayground, adakah yang mau sharing-sharing dulu? Angu. Sebelumnya mungkin sudah pakai wayground di kelas bersama murid. Ada yang mau dibagikan pengalamannya? Kalau untuk wayground, kalau saya sendiri sih sepertinya memang belum, Bu, karena kita kan memang di sekolah itu belum diizinkan ya membawa HP. Kalaupun boleh itu eh, ada waktu-waktu tertentu. Hanya saja kadang-kadang melihat situasi juga sih saya. Artinya kalau saya rasa kelas itu tidak kondusif gitu menyuruh siswanya membawa HP, ya mungkin saya hindari gitu. Tapi kadang-kadang kalaupun membawa HP itu sifatnya berkelompok. Jadi satu kelompok, satu orang aja. Pernah sih sekali menggunakan kuisis ini sewaktu kegiatan P5 kemarin itu pernah. Jadi supaya seru begitu ya. Jadi kita bikin kuis-kuis. Tapi waktu itu masih kuisis namanya sebelum Wayground.
Kalau teman-teman yang lain bagaimana Pak Dani? Kalau kemarin masih yang kuis itu kita sama-sama waktu itu belajar ya. Mm-mm. Sama siapa kemarin lupa saya. Itu waktu itu sama-sama belajar. Kemudian pernah juga sekali coba di kelas, tapi itu ada kendala juga. Tidak semua siswa yang bisa bawa HP. Kemudian ada juga kendala sama kayak punya belimbing di kelas. Mungkin ketika siswanya membawa HP agak Kan. fokusnya ke lain gitu. Tapi memang sebagian membawa ya memang rame waktu itu, asik seru seperti itu. Hanya memang mungkin karena terbatas tidak semuanya bisa membawa HP, jadi ya tidak yang nggak ikut itu agak agak kurang, agak kebingungan. Tapi sempat saya dekatkan mereka, dua orang satu seperti itu. Itu aja. Pernah dulu tapi waktu masih zamannya ya kuisis. Nah, gitu. Itu aja Bu Indah. Baik, terima kasih untuk sharingnya Bu Elfrina, Pak Dani. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Sudah pakai Wayground di kelas bersama dengan murid? Kendala kita sama ya. Memang ada kebijakan tidak boleh menggunakan HP seperti itu. Nah, saya mau tampilkan laporan tadi, hasil laporan dari Wayground. Nah, Wayground ini adalah platform gamifikasi, tapi walaupun kelihatannya main-main, laporannya itu tidak main-main. Oke, saya mau tampilkan dulu background saya. Nah, kalau misalnya sudah tampil di layar Bapak dan Ibu, atau mungkin masih loadingnya. Nah, ini tadi adalah laporan dari Wayground. Jadi ketika kita menggunakan presentasi interaktif, kemudian kita juga menggunakan kuis di dalam presentasi kita itu tadi, nah nanti dia akan memberikan kepada kita laporannya seperti ini. Jadi Pak Dani itu nilainya langsung otomatis ada nilainya 83, Bu Aprina 75, Bu Ekat 63 seperti itu. Sehingga ketika kita ingin melakukan assessment, baik assessment as learning, assessment of learning, maupun assessment for learning, kita bisa langsung mendapatkan rinciannya seperti ini. Jadi gampang sekali. Gitu. Nah, kemudian di sini ada tombol evaluasi. Kelihatankah layar saya? Kelihatan. Ya, kelihatan Bu. Kelihatan. Baik, terima kasih. Nah, di sini, nah ini kelihatan penilaian fleksibel, kemudian 83 nilainya. Oke, simpan. Nah, jadi Wayground ini sangat membantu guru, sangat membantu pendidik saat ingin melakukan assessment. Tidak hanya assessment sih, kita juga bisa membuat presentasi interaktif seperti tadi. Kemudian kuisis. Nah, sekarang seperti apa sih Wayground ini bisa mendukung pembelajaran mendalam? Tadi Bapak dan Ibu sudah belajar sambil bermain, gitu ya. Belajar sambil bermain sudah mengulik apa saja prinsip pembelajaran mendalam. Prinsipnya tadi ada 3, yaitu berkesadaran atau apa sih bahasa Inggrisnya, mindful ya, mindfulness. Kemudian bermakna, meaningful atau kontekstual. Kemudian atau relevan gitu ya, sesuai dengan dunia nyata. Habis itu yang ketiganya joyful ya, menyenangkan. Joyful, meaningful, mindful. Nah, itu prinsipnya. Terus pengalaman belajarnya. Jadi kan kalau Bapak dan Ibu suka nih ikut-ikut webinar, suka lihat-lihat medsos, konten-konten kreator tuh sudah banyak membuat konten tentang pembelajaran mendalam. Yang rumusnya 3-3-4-8 gitu. 3 prinsipnya, 3 pengalamannya, 4 kerangka pembelajarannya, dan 8 dimensi profil lulusannya. Nah, sekarang di Mapel Bahasa Indonesia sendiri bagaimana? Misalnya kita mau gunakan Wayground misalnya. Kita coba saja dulu ya. Kita coba klik di sini dicari. Masih kelihatan ya layar saya? Masih aman ya, Bu?
Semoga masih aman ya, masih kelihatan ya. Nah, saya mau cari topik apa saja. Misalnya kita bisa Bapak dan Ibu boleh nih coba masuk dulu ke Wayground. Mungkin saya contohin dari awalnya, benar-benar dari awal ya. Caranya masuk ke Wayground itu, saya keluar dulu ya dari sini. Dari Wayground saya, biar nanti saya bisa, Bapak dan Ibu bisa langsung praktek juga masuk ke Wayground. Caranya itu cara masuknya dari browser. Nah, misalnya di browser Bapak dan Ibu, apa saja yang Bapak dan Ibu pakai, Google Chrome, atau misalnya Microsoft, gitu ya. Nah, tinggal diketik di sini, background, ketik aja. Coba, bisa nggak sih saya pakai ini? Bentar. Saya ngeklik draw. Oke. Nah, sudah. Di sini ketik saja Wayground. Gitu. Wayground. Kemudian nama sebelumnya quizzes. Nah, kemudian di browser Bapak dan Ibu nanti dia akan muncul Wayground gitu ya. https://wayground.com. Klik saja itu wayground.com. Tunggu dia loading. Nanti masuknya dengan akun belajar ID yang sudah kita miliki. Kenapa dengan akun belajar ID? Supaya kita bisa mendapatkan privilege atau kelebihannya, yaitu kita bisa akses 18 tipe soalnya. Nah, saya coba masuk ke Wayground. Kalau nanti menunggu beberapa menit gitu nggak apa-apa. Nah, ini saya sudah masuk. Karena saya tadi kan sudah masuk ya, login, jadi saya tinggal masuk. Tapi kalau dari awal itu nanti tinggal masuk saja dengan akun belajar ID Bapak dan Ibu. Nah, lalu kalau sudah masuk, sepertinya saya tidak perlu memperlihatkan dari awal masuknya ya. Bagaimana Bu? Apa harus diperlihatkan juga caranya yang masuk dalam belajar ID tadi? Coba. Haruskah atau enggak? Udah bisa aja Bapak dan teman-teman ini udah bisa aja nih masuk ke Wayground ya. Nah, kemudian kalau kita mau cari topik misalnya. Topik apa nih kita mau, misalnya bahasa Indonesia kelas 7 ya misalnya. Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Materinya nanti biar kita lihat ya bisa nyari apa enggak. Apa saja yang nanti akan dihasilkan atau di-generate di Wayground ketika kita mengetik bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Gitu. Di sini ada bahasa Indonesia kelas 7 SMP, ini kuis ya, 10 kuis. Nah, ini kalau kita ingin membuat kuis. Nah, di pembelajaran mendalam itu kan pertama kita berusaha menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran itu. Berkesadaran itu maksudnya kita mengajak murid menyadari mengapa mereka harus mempelajari materi saat itu. Misalnya materi bahasa Indonesia tuh apa ya misalnya? Ini di sini ada teks deskripsi. Oke. Misalnya salah satunya di sini ada teks negosiasi. Oh, ini kelas 10. Teori. Oke. Ini ada video interaktif. Nah, kita juga bisa bikin video interaktif di sini. Misalnya salah satu topik di mata pelajaran bahasa Indonesia tuh apa ya, Bu atau Bapak? Ibu-ibu atau Bapak-bapak nih? Biasanya apa nih materinya kalau di bahasa Indonesia? Itu deskripsi bisa itu Bu? Teks deskripsi, baik. Nah, ketika kita ingin pakai Wayground ini, misalnya kita dari awal aja ya, kita buat. Nah, kita mau pakai misalnya presentasi seperti yang saya pakai tadi. Nah, kita buat presentasi di sini. Kemudian kita tunggu dulu. Nah, di sini kita bisa impor kalau memang sudah ada presentasi yang kita buat atau kita mau buat baru. Nah, contohnya, nah ini adalah contoh presentasi interaktif seperti yang saya buat tadi. Coba saya tambahkan pertanyaan. Pertanyaannya,
kalau kita ingin memancing murid untuk memiliki mindful atau kita ingin mendorong murid agar pembelajaran kita tuh jadi mindful gitu ya. Kita coba dengan awan kata. Nah, kita coba tipe yang awan kata. Nah, misalnya pertanyaannya, mengapa kita perlu mempelajari tentang teks deskripsi, atau mengapa belajar teks deskripsi itu penting? Mengapa kita perlu mempelajari tentang teks deskripsi? Ini kaitannya kalau dikaitkan dengan pembelajaran mendalam, kita ajak mereka menyadari kenapa sih kita harus belajar teks deskripsi, tentang apa dulu misalnya. Teks deskripsi tentang orang, deskripsi orang gitu. Mengapa sih kita mengapa penting untuk bisa mendeskripsikan orang? Atau mengapa ya kok kita tuh harus belajar teks deskripsi tentang benda atau sesuatu atau tentang tempat? Mengapa kita perlu mempelajari tentang teks deskripsi? Nanti murid-murid itu bisa menjawab, kenapa ya gitu. Supaya apa ya? Gitu, supaya apa ya? Nah, ini mungkin di bagian berkesadaran, atau mungkin Bapak dan Ibu punya pendapat lain gitu. Seperti apa pembelajaran mendalam itu supaya murid-murid bisa memiliki mindful, selain dengan memberikan pertanyaan pemantik seperti ini. Kenapa kita harus belajar ini? Kenapa ini penting? Gitu. Ada mungkin Bapak dan Ibu yang mau sharing? Mengapa kita perlu mempelajari tentang teks deskripsi? Nah, ketika mereka menjawab ini, kita sudah tahu, mereka sudah mulai nih, mungkin mulai tumbuh atau mulai berkembang gitu. Walaupun belum mahir, tapi sudah mulai adalah ke arah sana. Mereka sadar bahwa kenapa penting kok belajar ini. Nah, terus jadi Wayground ini sangat bisa sekali gitu membantu Bapak dan Ibu. Nah, terus di bagian menyenangkannya ya tidak hanya kalau Bapak dan Ibu sering ikut atau melihat YouTube, ada banyak sekali ya pembelajaran mendalam itu dari penulis naskah akademiknya, Profesor Yuli dan lain-lainnya itu membahas. Kalau menyenangkan itu apakah hanya sebatas kayak kita kasih ice breaking atau energizer gitu? Apakah hanya sebatas itu atau kayak kita ajak main game seperti ini itu menyenangkan, atau ada lagi gitu yang lebih dalam, yang bisa kita tarik lebih dalam? Menyenangkan seperti apa ya misalnya? Mungkin Bapak dan Ibu ada yang bisa di-share. Nah, ini tadi untuk yang berkesadaran. Menyenangkan tuh seperti apa ya? Pembelajaran yang menyenangkan. Ini tadi slide 1, mengapa kita perlu mempelajari tentang teks deskripsi. Oke, sudah. Terus, kita coba lagi. Tadi yang sampai menyenangkan itu biasanya pengalaman Bapak dan Ibu gimana tuh kalau ingin menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan? Apakah dengan gamifikasi seperti ini, atau diajak ice breaking, atau diajak energizer, diberikan energizer, atau ada lagi kira-kira untuk memunculkan kalau saya menyenangkan? mungkin observasi langsung kalau teks deskripsi biasanya, Bu. Biasanya mungkin kalau teks deskripsi biasanya kita mengamati objek tertentu secara detail kan. Nah, apalagi kalau sebenarnya di buku bahasa Indonesia juga sudah ada dipandu tuh. Mungkin salah satunya misalnya di bagian akhir kalau tidak salah ingat itu kita bikin vlog singkat 1 menit kayak gitu dari mungkin makanan atau apa, itu mereka bisa di luar bikin vlog 1 menit tentang apa makanan favorit mereka atau mungkin benda-benda tertentu seperti itu. Jadi langsung observasi langsung dengan objek yang mau dideskripsikan seperti itu. Mungkin itu
menurut saya yang bagian menyenangkan seperti itu. Menyenangkan, betul. Ah, Nah, belajar di luar ruangan itu juga bisa menjadi hal yang menyenangkan ya. Karena biasanya kita di ya, dalam ruangan, terus diajak keluar sekali-kali seperti Pak Dani. Dan itu juga sudah masuk di bagian bermakna ya, meaningful. Meaningful karena dia sudah relate atau berkaitan gitu, berhubungan atau ada kaitannya dengan konteks konteks mereka gitu, real, seperti apa konteks yang memang benar-benar di lingkungan mereka, di sekitar mereka seperti itu, dan meaningful. Jadi joyfulnya dapat, meaningfulnya dapat, terus yang berkesadarannya tadi juga dengan mereka sadar untuk apa sih kita harus belajar teks ini, untuk apa sih kita harus bikin vlog ini, seperti itu. Baik, terima kasih untuk sharingnya. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Nah, ini saya mau sambil menunggu, mungkin teman-teman ada yang mau open mikrofon sharing. Iya. Nah, di sini saya mau kasih lihat ke teman-teman atau Bapak dan Ibu ketika saya membuat presentasi interaktif ini, di sini ada fitur, sebentar ya, coba saya klik mainkan. Di sini di background ini ada fitur diferensiasi. Diferensiasi di sini keterangannya bantu setiap siswa berhasil dengan dukungan pembelajaran yang disesuaikan. Nah, kalau saya klik opsi edit, nah background ini ternyata juga menyediakan pilihan diferensiasi, akomodasi saat ini gitu. Jadi apa saja yang disediakan di background ini untuk mengakomodasi gitu ya. Kita coba cek di pratinjau akomodasi. Jadi ini adalah fitur-fitur yang bisa kita gunakan di background. Nah, kita bisa memberikan waktu tambahan untuk pertanyaan. Misalnya menurut kita ini level pertanyaannya terlalu sulit gitu. Kita bisa berikan waktu tambahan. Nah, ini adalah salah satu strategi gitu ya, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Terus upaya pengerjaan. Kita bisa berikan upaya pengerjaan sampai maksudnya 5 kali gitu ya. Mereka bisa mencoba terus sampai berapa kali gitu. Nah, supaya pemahamannya itu tadi juga dapat gitu. Nah, pembaca otomatis ini sangat membantu ya. Khususnya ini dalam konteks saya sendiri tuh dengan anak saya yang belum lancar membaca waktu itu. Jadi ketika dia belum lancar membaca teks, pembaca otomatis ini dia langsung membacakan soalnya. Jadi anak-anak yang belum lancar membaca, dia mendengar, dia langsung tahu, oh dia tahu, oh ini jawabannya. Itu salah satu akomodasi yang disediakan oleh background, ditawarkan oleh background. Batas waktu diperpanjang, itu juga salah satu bentuk atau strategi diferensiasi. Kemudian di pengaturan pertanyaan ada hints, ada petunjuk, pertanyaan remedial, kurangi pilihan jawaban. Nah, kemudian juga ada alat matematika, ada alat bantu kalkulator grafik demo. Nah, dan yang baru juga nih dari background nih, buat menurut saya juga sudah luar biasa ya. Ada dukungan membaca. Nah, saya sering ya mendengar keluhan rekan-rekan pendidik kita, teman-teman pendidik kita, kalau banyak anak, bukan banyak ya, tapi ada beberapa, selalu ada kasus gitu. Di tempat saya, di satuan pendidikan saya ada. Ketika saya belajar di Kombel, di SMK pun ada yang sudah SMK belum, katanya tidak bisa membaca. Nah, terus ketika saya MGMP lagi dengan MGMP saya gitu di bahasa Inggris, ada juga gitu, di sekolah lain ada juga yang tidak bisa membaca. Nah, kadang kita tidak tahu apa sih sebenarnya masalahnya, apakah dia mungkin ada kebutuhan belajar lain yang harus diakomodasi. Nah, di background ini dia memberikan dukungan membaca, contohnya font disleksia. Sebenarnya saya tadi sudah menggunakan font disleksia tadi kepada Bapak dan Ibu saat sedang berinteraksi di presentasi interaktif tadi. Kemudian ini juga bisa menerjemahkan, fitur menerjemahkan. Kemudian ukuran huruf. Kalau misalnya ada murid yang memang disleksia gitu, maka dia akan kesulitan membaca, khususnya ketika huruf-huruf atau fontnya itu kecil dan dia rapat gitu. Dia akan sangat kesulitan gitu. Nah, tapi di background dia memberikan akomodasi gitu. Kalau kita pilih ini, dia akan menyesuaikan. Jadi kalau kita klik ini misalnya,
Nanti dia ada pilihan, mau ukuran yang sedang, ukuran yang besar, atau ukuran yang standar misalnya, yang kecil misalnya. Kemudian ada kamus dua bahasa, ada spasi antar font, ada mode membaca gitu. Dan masih banyak lagi akomodasi atau dukungan belajar yang lain yang bisa kita gunakan. Jadi kalau kita merujuk ke pendidikan inklusi atau pendidikan inklusif, background ini sudah juga sangat berkembang dalam mendukung pendidikan inklusi. Bahwa setiap murid itu kan istimewa ya, seperti di pembelajaran mendalam itu, pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang memuliakan murid, sama seperti kita di pendidikan penggerak dulu ya Pak Dani ya. Jadi kita guru ini hanya sebagai apa ya, katanya petani gitu ya. Seperti petani kita tidak bisa mengatur tanaman itu mau tumbuh seperti apa, tapi kita bisa merawatnya, kita bisa kasih pupuk seperti itu. Nah, ini background ini seperti itu. Kita bisa membantu murid belajar lebih baik dengan adanya dukungan-dukungan belajar tadi. Nah, ini bisa kita pilih. Oke, itu tadi yang mau saya sampaikan ke Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa gunakan itu. Sayang sekali ya kalau sudah ada fiturnya, sudah disediakan tapi kita nggak gunakan. Nah, mungkin hari ini saya akan bahas tentang Wayground, tapi kalau kita punya kesempatan lain, nanti kita akan gunakan teknologi yang lain, atau tool atau aplikasi yang lain, yaitu Canva pendidikan. Sekarang namanya bukan Canva untuk pendidikan, tapi Canva pendidikan. Saya baru aja ikut TOT-nya tempo hari, dan Canva itu juga sudah luar biasa sekali. AI-nya juga, waduh, luar biasa sekali. Tempo hari ini sedikit spill tentang Canva, walaupun hari ini bahasnya tentang Wayground. Saya coba bikin absen online, tempo hari absen online, karena saya malas banget bikin absen. Wali kelas kan biasanya ini ya, absen, terus biasanya direkap gitu. Biasanya sih pakai apa? Biasanya pakai Microsoft Excel. Saya lagi malas banget gitu bikin ngetik nama murid ini. Terus saya coba bikin di Canva AI. Canva Code. Nah, di situ dia membuat absen online gitu. Yang tinggal saya klik gitu. Aduh, astaga. Udah canggih banget gitu. Jadi seperti itu. Memang aplikasi seperti ini memang sudah didesain, sudah dirancang untuk membantu mempermudah pekerjaan guru gitu. Nah, Bapak dan Ibu, itu tadi tentang akomodasi. Nah, sampai sini ada yang mau di-sharing kah, atau ada yang mau dibagikan, atau mau ditanyakan? Nanti saya bisa minta tolong Pak Dani nih untuk bantu jawab nih, atau Bu Eprina. Silakan Bapak Ibu ya, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh juga mungkin. Iya, kita hari ini sesinya santai saja, seru-seruan. Nah, nanti kalau tidak sempat malam ini, tapi nggak apa-apa sih, saya maunya teman-teman yang hadir malam hari ini kan semuanya akan dapat sertifikat nih dari Wayground. Nah, nanti mungkin kalau sempat sih saya kasih tahu juga bagaimana caranya menggunakan sertifikat generator dari Wayground gitu ya. Kalau misalnya di sekolah ya, seperti yang tadi Bu Eprina kan nggak boleh bawa HP nih muridnya, saya juga. Nah, terus bagaimana kita bisa menggunakan Wayground gitu? Nah, caranya ya kita perlu dukungan juga. Satu, misalnya tersedianya laboratorium atau ruang komputer nih ya, karena supaya kita bisa pakai LCD-nya gitu. Tapi kalau misalnya ruangan juga sedang tidak bisa digunakan gitu, kita tetap bisa pakai Wayground di kelas gitu. Kita tinggal bawa LCD gitu, tinggal kita mainkan aja. Atau, nah kalau misalnya mereka nggak bisa bawa HP nih, kita bisa pakai mode review, mode flashcard, mode review, mode kertas. Nah, mode kertas juga bisa. Atau nih ya, karena belajar itu kan tidak hanya di ruang kelas, kita bisa tugaskan. Nah, seperti tadi link yang saya bagikan ke Bapak Ibu itu bisa dikirim ke grup WA murid. Nanti mereka sampai rumah kan pegang HP nih,
pegang HP terus kita bilang ini ya tolong ya dicoba ya Wayground-nya dikerjakan gitu. Jadi mereka bisa dari rumah belajar lagi gitu yang kita kita bahas di sekolah tadi, mereka bisa belajar lagi di rumah seperti itu. Itu caranya untuk yang tidak boleh bawa HP ke sekolah. Jadi modenya jadi mode PR, jadi mode PR di rumah gitu. Mode PR. Nah, kemudian nih coba saya mau ini lagi, mau perlihatkan lagi. Ada fitur ubah ke konteks dunia, konteks apa ya? Nah, ini kalau di pembelajaran mendalam kan yang ke meaningful-nya ya, meaningful. Coba sebentar. Perpustakaan. Coba sebentar saya cek soal kuis-kuis yang sudah pernah saya buat. Nah, oke, coba yang ini ya. Coba saya ini dulu. Saya coba. Nanti kalau Bapak dan Ibu suka nih browsing, nanti coba dicari di konten-konten kreator itu yang membuat konten tentang bagaimana cara membuat modul ajar di Wayground. Itu bisa pakai AI. Oke, nah ini contoh soal yang saya buat di Wayground. Pakai bahasa Inggris ya, karena saya guru bahasa Inggris. Which of the following is the correct way to introduce yourself in English? Nah, di sini kita bisa klik tindakan AI. Kalau mau kita ubah, bisa diubah. Kalau mau perbaiki kesalahan tata bahasa, bisa. Kita mau ganti dengan pertanyaan serupa, bisa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ubah ke skenario dunia nyata. Coba misalnya ini ya, teks ini saya ubah ke skenario dunia nyata. Nah, ini yang awalnya versi pertamanya versi 1. Nah, sekarang ini versi yang keduanya yang dibuat oleh AI. Anna is meeting her new classmates. Jadi dia lebih kayak dia bikin seperti cerita gitu ya, kayak dunia nyata real. Nah, ini kan kalau di pembelajaran mendalam tuh yang seperti apa tadi ya, meaningfulnya itu ya, di kontekstualnya. Anna is meeting her new classmates. Anna sedang bertemu dengan teman sekelas barunya on the first day of school, di hari pertama sekolah. Bagaimana, how should she introduce, bagaimana sebaiknya dia memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi dia diubahnya ke konteks, kita bisa gunakan fitur ini gitu. Jadi pembelajaran mendalam dengan Wayground bagaimana ya, seperti ini bisa gitu. Kita tinggal masukkan soal atau pertanyaan terus kita ubah gitu. Seperti itu. Kalau kita mau menerapkan perubahannya, kita tinggal klik menerapkan perubahan. Jadi fiturnya sudah ada di Wayground gitu ya. Kita nggak perlu pusing-pusing gimana ya pembelajaran mendalam itu ya, supaya ini pertanyaan saya ini jadi kontekstual, supaya jadi meaningful, kayak gimana ya. Udah bisa ya gitu ya. Nah, sekarang lagi kita coba AI-nya aja ya. Kita coba AI-nya. AI di Wayground. Nanti mungkin setelah ini kalau ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharing, dibagi. Nah, di sini kita klik yang ini ya, jelajahi perangkat AI. Kelihatankah? Masih kelihatankah layar saya? Masih aman ya? Aman. Kalau saya terlalu cepat nanti bisa di ini ya, di komen saja. Saya biasanya makin grogi, makin gugup, makin cepat. Baik. Nah, di sini ada beberapa pilihan di AI, multiple choice, kemudian real world scenario questions, lesson plan. Kita juga bisa bikin rubrik nih di Wayground, bisa. Nah, terus student report and feedback. Nah, ini kalau yang student report card feedback ini, kalau kita isi rapot gitu ya, rapot murid, rapotan, biasanya kan ada kolom komentar wali kelas gitu. Kalau kita sedang kehabisan ide, nggak tahu mau ngisi apa di situ, ini bisa kita coba. Nanti dia akan mengenerate sendiri. Student assignment grader. Oke. Nah, sekarang kita mau coba lesson plan deh ya. Coba kita lesson plan. Kita mau bikin modul ajar atau RPP di Wayground. Bisa nggak dia bikinkan untuk kita? Kita coba saja. Mungkin tidak akan sempurna ya, tidak sempurna atau masih ada beberapa yang perlu kita poles, kita perbaiki, kita tambah karena memang
ketika menggunakan AI, kita juga tetap perlu mengkurasi, kita tetap perlu menggunakan nalar kita juga, nalar kritis. Tambahkan topik, misalnya standar teks atau deskripsi tugas apapun untuk menghasilkan pertanyaan dan AI. Topiknya misalnya, buatkan buatkan rencana pembelajaran gitu ya. Buatkan rencana pembelajaran teks deskripsi untuk kelas 7 misalnya, kelas 7 SMP. Menggunakan, kita coba aja deh, topiknya apa bener sih? Apa bener ya itu ya? Atau mungkin ini di instruksi tambahan. Topiknya ini aja. Topiknya teks deskripsi aja. Bentar dulu, ini saya copy dulu. Saya taruh ke instruksi tambahan. Oke, di sini tadi topiknya teks deskripsi. Teks deskripsi. Kelasnya, ya, kelasnya kelas 7. Kelas 7. Oke. Bahasa mata pelajarannya bahasa Indonesia. Bentar ya. Bahasa Indonesia. Mana ya di sini bahasa Indonesia? Adanya matematika, bahasa Inggris, bahasa dunia, pengetahuan alam, bahasa Indonesia nggak ada apa di sini. Pendidikan, jurnalisme, oke. Artinya nggak ada nih ya. Atau saya coba Iya, pendidikan. bahasa Indonesia sepertinya enggak ada, Bu Winda. Nggak ada bahasa Indonesia, nggak apa-apa lah. Nggak ada, ya. Pendidikan, nggak ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, di sini bahasanya bahasa Indonesia. Buatkan rencana pembelajaran teks deskripsi untuk kelas 7 SMP dengan pendekatan pendekatan pembelajaran mendalam. Oke, coba saja ya. Kita coba menghasilkan. Daripada Bapak dan Ibu ini beli gitu ya, banyak sekali ya yang jualan ini modul ajar pembelajaran mendalam, lebih baik bikin aja sendiri gitu. Pakai AI bisa. Di Canva bisa, di Wayground juga bisa. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Siswa dapat mengidentifikasi dan menulis teks deskripsi dengan menggunakan struktur dan ciri-ciri kebahasan yang tepat. Nah, nanti disesuaikan aja dengan ini format RPP pembelajaran mendalamnya. Kalau rasanya ini belum sesuai, nanti bisa diperbaiki, bisa diperbaiki lagi. Karena dia buatnya juga singkat. Nah, mungkin sampai sini saya mau share lagi nih. Ada contoh ya. Contoh RPP. Coba saya buka dulu ya. RPP pembelajaran mendalam. Nah, sesudah ini mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Coba bisa nggak sih ini saya buka? Atau harus disimpan dulu? Oke. Coba saya simpan dulu di sini. Di download. Kita mau lihat ini contoh RPP. Contoh saja, tidak ada yang saklek ya. Karena sesuai dengan kreativitas masing-masing guru. Coba saya lihat mana tadi. Oke. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu setelah tadi main background, kemudian melihat fitur-fiturnya, apakah tertarik nih untuk coba-coba pakai background nih? Kalau memang didukung dengan sarplasnya di sekolah, ini sudah di-download kan? Pastinya sih tertarik ya, Bu Winda. Betul, menarik sekali nih. Ini baru satu nih, baru background, belum dengan Canva lagi. Ya. Mm-mm. Dan sepertinya mudah ya. Sekalipun kita baru pertama kali masuk di Wayground itu kita langsung bisa itu beradaptasi. Menyesuaikan juga sih ya. Bentar. Tapi mungkin kendalanya itu kalau misalnya ada fiturnya yang menggunakan bahasa Inggris mungkin.
Oh ya, tapi kan kita bisa ubah bahasanya tadi, diterjemah ke bahasa Indonesia bisa. Tapi mungkin seperti Ibu bilang tadi, kalau dia udah terlanjur bahasa Inggris ya gimana gitu kan, Iya. bingung jadinya. Oke, baik, itu ya kesulitannya. Oh, di sini nggak bisa ya. Mau tampilkan contoh RPP tadi, RPP mendalam, pembelajaran mendalam. Sebenarnya sudah saya share dengan Ibu ya, Bu ya, Iya, ada tadi sudah saya share juga sebenarnya di grup. Mungkin sistematika. teman-teman bisa juga nanti melihat. Coba deh saya coba buka. Kita mau ini aja, mau ngulik contoh RPP. Itu contohnya tuh langsung di-share dari Fasnas atau Fasilitator Nasional. Nah, kalau saya sih biasa aja ya, fasilitator biasa aja. Bukan ahlinya, masih belajar juga dari Bapak dan Ibu. 195 kayaknya sama. Oke. Berarti Wayground ini berpotensi sekali ya Bapak dan Ibu ya untuk mendukung pembelajaran mendalam ya. Sangat berpotensi. Nah, adakah yang mau ini, mau sharing? Kayaknya bisa nggak sih saya buka ini? Semoga bisa. Oke, bentar. Nah, sesudah sesudah sharing contoh RPP-nya, saya mau ini ya, kirim link sertifikat generator. Jadi kenapa saya minta email belajar ID kemarin? Kalau misalnya saya tidak sempat, loh, kenapa nih? Tidak sempat sharing, saya langsung aja nanti kirim sertifikatnya. Tapi kalau sempat sharing, saya dan Bapak dan Ibu bisa sekalian langsung ini, langsung masuk ke sertifikat generatornya. Ya walaupun sih enggak, kita juga tidak ada tagihan sertifikat ini juga ya, pengembangan diri ya sudah, tapi ya lumayan lah dapat bonus gitu sertifikat dari Wayground. Bentar nih, ini kok sulit sekali nih mau mau buka contoh RPP-nya. Tapi udahlah Bapak dan Ibu udah punya juga filenya ya, nanti bisa dilihat-lihat lagi. Nah baik, kalau gitu karena ini nggak bisa, sulit, saya buka, saya close aja. Saya close aja nih. Oke, saya close aja. Sekarang saya berhenti share screen dulu. Oke, sekarang ini aja ya, sesi sharing aja. Silakan kalau ada yang mau di-share, dibagikan. Sambil saya cari link. Kalau ada yang mau di-share, silakan Bapak dan Ibu. Dari presentasi Wayground tadi seperti apa? Apa hal yang menarik gitu? Atau ada hal yang masih membingungkan tentang pembelajaran mendalam ini? Ya, untuk Wayground itu ya Bu, mungkin kalau di Wayground memang sepertinya sangat ini ya, sangat mendukung sekali ya untuk kita bisa membuat pembelajaran mendalam ini. Tapi mungkin seperti tadi kan kendala-kendalanya dan kendala yang lain itu selain daripada misalnya siswa tidak bisa bawa HP, mungkin di kita juga. Artinya kan ya kemampuan masing-masing guru itu kan berbeda juga untuk menggunakan teknologi baru. Tapi kalau untuk pembelajaran mendalamnya barangkali kalau misalnya tanpa menggunakan teknologi komputer juga mungkin bisa ya. Artinya metode-metode lain yang eh, ada di sekitar kita lah yang bisa kita manfaatkan gitu. Ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan mengenai Wayground ini, mungkin kalau untuk materi pembelajaran mendalamnya nanti bisa lebih lanjut ya Bu Winda ya di bulan September. Iya, betul. Mm-mm. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin berbagi, barangkali ada yang sudah pernah juga mencoba seperti apa.
Seru ya tadi ya mainnya. Saya Bu Oke. Ya, R, boleh saya Bu R? ya silahkan Bu Eka. Ah, ini Bu Winda, seperti yang dikatakan Bu R tadi, kalau saya eh, mengenai apa tadi, Playground tadi memang sangat menarik, tapi kalau kemampuan membuat, melihat caranya tadi mungkin perlu berkali-kali lagi belajarnya baru bisa. Bu El tahu nih, kalau saya memang ya karena paling tua ya Bu El saya. Jadi agak agak lambat kalau urusan IT ini. Nah, selain yang menggunakan IT seperti Wayground, terus Quizzes, terus yang dikatakan Pak Dani tadi buat vlog, adakah Bu cara-cara yang apalah yang tradisional itu apa tadi joyful ya yang menyenangkan itu yang kira-kira nggak pakai teknologi gitu itu aja Bu. Baik, terima kasih. Di pembelajaran mendalam itu 4 kerangkanya, salah satunya adalah penggunaan teknologi gitu kan. Dan itu katanya ya tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran mendalam. Terus bagaimana kalau misalnya pembelajaran mendalam tanpa teknologi? Bisa nggak sih? Nah, bisa lah, pasti bisa. Contohnya gini, saya mencoba mengajar bahasa Inggris tempo hari materinya profesi gitu ya, profesi. Saya ajak mereka listening atau mendengarkan. Itu salah satu skillnya kan mendengarkan. Menyimak ya, kalau bahasa Indonesia menyimak ya. Nah, ketika saya membacakan secara lisan gitu ya, membacakan secara lisan dalam bahasa Inggris, oh sulitnya luar biasa. Karena bahasa Inggris kan ya. Nah, terus ketika saya tanpa teknologi nih, tanpa teknologi, akhirnya saya mikir gimana ya caranya ya, listening susah banget gitu. Mereka mendengarkan terus memilih jawaban berdasarkan apa yang mereka dengar gitu. Lalu akhirnya saya kepikiran yang sedang ini kan juga coding kan ya, coding. Nah, bagaimana sih saya coba bikin media pembelajaran coding tapi tanpa teknologi, tanpa aplikasi, tanpa teknologi. Ada namanya unplug gitu ya, Pak Dani mungkin tahu sih unplug coding. Jadi dia tanpa disambungkan ke kabel, tanpa pokoknya tanpa teknologi lah intinya. Tapi effortnya luar biasa juga di situ. Ada effort, ada usaha gurunya juga. Saya harus siapin bahannya tuh karton bisa. Saya pakainya kemarin stiker wallpaper putih itu. Jadi namanya apa sih? Whiteboard stiker. Kemudian saya juga pakai spidolnya akrilik. Spidol akrilik. Jadi saya bikinlah kode-kode seperti itu. Kodenya tuh karena saya juga terinspirasi beberapa unplug coding. Jadi harus ada effort juga, tanpa teknologi itu harus ada effort. Contohnya misalnya bisa menyenangkan kita bawa pakai speaker, misalnya kita bawa speaker pakai mikrofon, nanti kita putar aja musik-musik dari YouTube misalnya. Itu bisa. Nah, terus yang kalau balik ke cerita saya tadi, saya membuat sendiri. Ya, saya pakai codingnya bentuk, warna, angka, bentuk kayak ada kotak, ada segitiga. Kalau warna ya warna, berbagai warna. Nah, terus ada tanda seperti tanda panah. Nah, mungkin nanti bisa saya share lebih lanjut atau saya bawa media ajar yang saya pakai itu nanti kalau misalnya tatap muka gitu ya. Dan ketika saya pakai itu, capaian belajarnya itu ini kelihatan sekali. Dengan yang pertama saya pakai pendekatan listening biasa, coba ya kalian jawab ya gitu. Saya akan bacakan, kalian dengar, terus pilih jawabannya. Nilainya tuh nggak bagus gitu kalau kita patokannya dengan nilai skor. Tapi ketika dicoba dengan media lain, media ajar lain tanpa teknologi ini, cuma coding aja, coding simple sederhana. Bagus nilainya. Dapat 90, 80, 100. Oh, ternyata bisa gitu. Jadi pembelajaran mendalam itu walaupun dalam salah satu kerangkanya itu ada teknologi, sebaiknya memang diintegrasi dengan teknologi katanya. Tapi bagaimana saat kita tidak punya gitu? Bagaimana saat kesulitan gitu? Seperti teknologi itu kan sederhananya kayak WhatsApp itu kan teknologi juga. Saat kita kirim link-link itu seperti itu atau kita minta mereka membaca atau seperti apa. Ternyata bisa. Jadi salah satunya itu tadi Bu. Kalau di pengalaman saya pakai coding unplug untuk mengajar bahasa Inggris tanpa teknologi. Saya nggak tahu kalau dengan Bapak dan Ibu guru yang lain bahasa Indonesia kayak apa kalau tanpa teknologi. Tapi pembelajaran mendalam gitu. Seperti apa?
Nah, saya punya pengalaman juga nih, saya tambahin ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu ingin melanjutkan diskusinya, silakan. Nah, saya Bu gitu, saya ingin berbagi menjawab pertanyaan Bu Eka. Nah, seperti ini. Em, saya memberi tugas nih kepada murid, ya kan. Tapi ini tetap ada teknologinya sih, tapi nggak apa-apa. Nah, ini saya kasih tugas mereka menggambar hari bumi. Gambar topiknya hari bumi. Contohnya ini nih, ada beberapa contoh gambar-gambar dari di internet. Tapi bikin punyamu sendiri ya. Habis itu selesai di situ, saya minta mereka kumpul. Itu pembelajaran mendalam atau belum menurut Bapak dan Ibu? Kita kasih tugas, habis itu selesai mereka kumpul, selesai. Itu pembelajaran mendalam nggak kira-kira? Belum mungkin. Masih surface learning ya, kayaknya masih masih pembelajaran masih di permukaan gitu. Nah, untuk membuatnya mendalam gitu, akhirnya saya mikir, karena kan itu ada kolaborasi. Kalau di pembelajaran mendalam kita perlu berkolaborasi, gitu, bermitra, kemitraan. Nah, kalau kalau kata Prof Yuli, kemitraan yang paling sederhana, paling kecil itu adalah murid. Kita bermitra dengan murid. Nah, tapi di sini saya mitranya karena bahasa Inggris ini saya punya global educator, saya punya komunitas global gitu. Saya bermitra. Jadi tetap ini pakai teknologi sih Bu, tapi nggak apa-apa ya. Kalau kalau yang nggak pakai teknologi mungkin nanti bisa di sharing lebih banyak lagi. Nah, terus saya bermitra dengan global educator atau pendidik global. Saya bermitranya dengan salah seorang guru dari Korea Selatan, guru SD. Nah, jadi saya bilang gini, mau nggak bantu saya gitu, memberi komentar untuk gambaran murid saya. Saya kirim ya, saya upload ya, boleh katanya. Nanti saya share Padlet. Nah, ini jadi pakai teknologi Padlet. Saya share gambaran murid saya itu di Padlet. Nah, terus minta tolong ya, kasih lihat ke murid-murid di sekolahmu. Nama sekolahnya Bansong Elementary School di Korea Selatan. Gitu. Ini beneran, beneran. Terus gambaran murid-murid saya waktu mereka kelas 7 kemarin, itu dikomentarin sama anak-anak SD di Korea Selatan, di Bansong. Dikomentarin gitu. Terus dikasih hati. Saya hitung semua hati yang mereka dapat, yang paling banyak dapat hati, gambarnya saya tempel di kelas gitu selama seminggu sebagai bentuk apresiasi. Nah, apakah itu sudah termasuk pembelajaran mendalam kalau menurut Bapak dan Ibu? Ketika kita memberikan tugas, terus kita bermitra lagi, terus kita berkolaborasi dengan pendidik lain, terus muridnya mendapat feedback, mendapat umpan balik dari murid lain, terus setelah selesai diapresiasi dengan cara ditempel di dinding kelas selama seminggu. Mungkin Bapak dan Ibu punya ide yang lebih bagus daripada saya lagi gitu. Untuk supaya menarik pembelajaran itu jangan hanya kasih tugas selesai, tapi ada upaya kita gitu supaya pembelajaran itu lebih bermakna, gitu, lebih meaningful, gitu. Walaupun tanpa dengan teknologi ya. Kalau saya tadi kan teknologinya ada grup WhatsApp, ada Padlet, ya banyak gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak familiar dengan itu semua, silahkan. Tapi harus ya itu tadi kreatif, gurunya harus kreatif, harus ada effortnya gitu. Malah justru menurut saya yang tanpa teknologi ini malah lebih lebih susah malah karena bayangkan saya harus bikin yang coding itu saya malam-malam tuh tapi asik gitu saya warnain pakai Speedo gitu. Kalau dengan teknologi mah lebih gampang kalau dengan teknologi dengan Canva dengan Wayground lah selesai. Kalau yang tanpa teknologi nih, aduh, kita gurunya harus, wah, kreatif, effortnya luar biasa. Nah, seperti itu, Bu Eka. Itu dari saya. Ah, Dari teman-teman mau menambahkan. Oke, makasih Bu Winda penjelasannya ini sambil ya menyiasati yang agak gaptek. Ini di samping itu tadi kan keadaan di sekolah kan anak-anak masih belum diizinkan bawa HP. Jadi kalau ada ya bisa sementara mempelajari aplikasi-aplikasi tadi kan bisa dipikirkan juga yang nggak pakai apa teknologi tadi Bu. Terima kasih Bu penjelasannya. Terima kasih, Bu Eka. Nanti gambar-gambar yang kita gunting-gunting dari misalnya majalah, dari gambar mana aja itu juga bisa sebenarnya. Ya, Iya Bu. anak-anak biasa itu kan bikin di karton, ditempel gitu. Itu bisa juga tanpa teknologi. Seperti itu. Mungkin ada lagi. Oh iya, tadi saya sudah share. Bentar. Saya tadi share di grup chat. Adakah Bapak dan Ibu melihat saya share-nya itu sertifikat generator? Coba, ada nggak di kolom chat? Tadi Iya, saya share. Mumpung iya, saya belum. bisa lupa.
Saya soalnya bisa Coba keluar. buka. Nah, sertifikat generator coba diklik. Um, sebentar. Nah, nanti Bapak dan Ibu masuknya ke sertifikat generator. Bentar. Bentar ya, Bapak dan Ibu. Saya share screen. Oh, ini sertifikat generator. Sudah? Bisa? Sudah bisa masuk ke sini? Ke sertifikat generator? Ini sertifikat Sudah, Bu. generator dari Wayground. Nah, untuk mendapatkan sertifikat dari Wayground untuk kegiatan pengimbasan pada hari ini, Bapak dan Ibu bisa, kalau berkenan ya, bisa mendapatkan sertifikat dari Wayground. Caranya dengan mengisi ini. Tinggal diisi nih, saya contohin ya, isi nama kita sendiri. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu terkendala, nanti bisa saya bantu isikan. Makanya saya sudah dapat email belajar Bapak dan Ibu kemarin ya. Nah, di sini tinggal isi aja bagi yang bisa ya, bagi yang udah langsung cepet gercep nih. Bapak dan Ibu yang gercep udah bisa, langsung aja nih isi. Nah, nanti akan langsung otomatis di sertifikat generator ini langsung muncul sertifikatnya di bawah. Nama lengkap, nama instansi, terus tanggal pelatihan hari ini tanggal 20 ya, 20 Agustus 2025. Nah, kalau pakai laptop lebih cepat, lebih gampang. Kalau pakai HP bisa, tapi mungkin ini tampilannya tidak sebesar di kalau pakai laptop. Nah, nomor HP diisikan nomor HP sendiri. Itu nomor HP saya. Saya ini nyontohin ya. Sebentar, 081253. Oke. 08. Nah, isikan nomor HP 081253 556 750. Baik. Terus di sini nama narasumbernya cari aja nama saya Winda Medianti. Kurniati 62 Winda Medianti. titik Terus SMP kita isi pelan-pelan ya. SMP. Bentar. ID pelatihan yang mana Nah, ya? ya bentar saya lupa ID pelatihannya sebentar ya Bapak dan Ibu. Saya cek dulu di email. Kalau nggak salah saya ada dikirimin email. Oh ya, ini dia. Nama narasumber sudah, emailnya, nomor NPSN sekolah, ID pelatihannya. Oke, sebentar saya di sini dulu ya. Saya masih di email dulu. Emailnya nomor NPSN 3020 2417. Tanggal sertifikat bikin aja tanggal hari ini 20 Agustus 2025. Terus ID pelatihannya ya ini ya. ID pelatihan ketik P besar Q besar PQ 4469. Mungkin nanti saya bisa kirim juga di grup di chat Zoom ini ya. Itu ID pelatihannya. Saya kirim di chat Zoom. Oke, nah itu ID pelatihannya PQ 4469. PQ 4469 silahkan dipilih. ID pelatihan PQ 4469, materinya tadi bentar dulu, apa nggak bisa ngelihat materi pelatihannya. Pengenalan ya dari pengenalan Wayground. Nah, pilih yang A, yang paling atas, terus lanjutkan, klik lanjutkan. Klik, terus nanti akan ada kuis seperti ini, aspek yang perlu dilihat guru. Ini pilih nilai akurasi jawabannya. Nomor 1 nilai akurasi, nomor 2 ini mode ujian. Terus yang ini fitur memodifikasi, ini teleportasi. Nomor 3 saya ulang ya. Nomor 1 jawabannya nilai atau akurasi. Nomor 2 mode ujian. Nomor 3 teleportasi. Nomor 4 fitur Wayground dapat mengubah dokumen bank soal menjadi kuis adalah Wayground AI kalau nggak salah.
Saya juga lupa. Agar dapat menyelenggarakan permainan, ini link game. Nah, saya ulangi, nomor 1 jawabannya nilai akurasi, nomor 2 mode ujian, nomor 3 teleportasi, nomor 4 Playground AI, nomor 5 link game. Coba, kalau misalnya nanti salah, kita nggak apa-apa diulang lagi, nggak apa-apa. Jawabannya diulang lagi. Mungkin ada yang keliru tadi jawabannya, nggak apa-apa. Ini klik submit jawaban kalau sudah. Di tempat saya klik apa belum ya? Coba, oke. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu kesulitan, saya bisa isikan sendiri untuk Bapak dan Ibu. Nanti sertifikatnya saya kirim. Tapi kalau sudah berhasil yang di sini ya udah berarti aman. Klik submit jawaban. Ada yang sudah berhasil kan Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah dapat sertifikatnya? Oh, tapi dia minta ini. Upload gambar bukti follow Iya, Instagram. betul. Bentar saya kirimkan ya uploadan Tapi NPSN sekolah yang kamu. screenshot. Oh ya, dia minta screenshot ya. Nah, Iya. screenshotnya 30, 20, 24. screenshot follow YouTube gitu ya, bentar. YouTube Playground, Facebook, bentar ya. Aku buang bayangku. Apa Ada link 30, PMF 20, juga. 24, 20. pakai semuanya nih? Masih Bentar. ada ini mah. Mm-mm. Nah, ini tanggal 20. Ya, Ada juga. saya kirim screenshotannya ke saya kirim ke ini dulu ya. Ke Main di sana. bentar. Jangan. Ke grup chat. Oke, depan. Ke chat saya, Bu. Ke grup chat Zoom apa langsung ke Ibu aja nih, saya terusin. Oh, Oke, depan. ke grup chat aja di Zoom boleh. Oh, chat di Zoom. Oh ya, bentar ya. Kayaknya coba. Ini gambarnya belum bisa kebuka nih. Saya kirim ke Ibu aja ya ininya apa namanya? Ya, boleh Bu. Nanti saya soalnya kirim. di tempat saya ini lagi nggak bisa. Coba Iya. di Ibu Elvina. Ya, oke. Ini yang YouTube. Sekarang yang YouTube, Facebook, IG kan ya? Bentar. YouTube, Iya. Facebook, IG. Sama ada link PMM kayaknya, Nggak Bu. usah, itu opsional aja. Itu bisa diabaikan, bisa di skip. Oh, itu optional. Nih, bentar ya. Komunitas Playground, Komunitas Playground, oke. Saya kirim juga. Komunitas Playground. Nah, yang saya kirim pertama ke Ibu itu tadi itu YouTube, screenshot YouTube. Sekarang ini screenshot Facebook. Screenshot YouTube, Facebook. Sekarang screenshot IG lagi ya, screenshot IG. Screenshot IG. Bapak dan Ibu sebenarnya juga bisa sih ngambil screenshot, cuman ngambil screenshot sendiri cuman agak lama sih ya. Oke, bentar ya. Playground, please Indonesia. Oke. Oke, saya kirim dulu. Ini ya. Oke, sudah. YouTube-nya sudah, screenshot YouTube sudah, screenshot Facebook, screenshot IG. Udah. Iya. Oke, udah beres. Nah, di tempat saya malah ceket. Sudah. Oke. Terus nanti ada password ya. Passwordnya terulang lagi. Udah tutup.
Apa itu? Agi-agi. Aduh. Tutup. Tunggu, aku lagi perbaikin pintu. Itu Passwordnya Wonderful Playground ya, Bapak dan Ibu. Wonderful Playground. Saya kirim di chat aja ya. Passwordnya Wonderful Playground. tutup. Oke. Oke, robot. Robot. Terserah. Silakan dicoba ya Bapak dan Ibu, semoga bisa berhasil, bisa tergenerate sertifikatnya. Ada enggak? Bu, itu yang upload gambar bukti follow Instagram kuisis itu di mana nyarinya, Bu? Nanti bisa di Itu sudah saya kirim di grup WeChat. Oh, ada di grup. Di Iya. grup kita Kak, Bu El? Iya, WA grup kita. Oh. Aduh, bah. Masih tutup. ada yang sudah berhasil dapat sertifikatnya Pak Dani atau Bapak Ibu yang lain mungkin? Udah. Sekarang Sebentar, Bola. Clean screen ya, untuk link screen untuk foto-foto screenshotnya tadi sudah saya kirim, itu saya screenshot dari HP saja, enggak dari laptop. Sebenarnya ada yang sudah saya simpan tapi itu screenshot sudah lama. Jadi kalau yang terbaru yang tadi saya kirim. Tadi passwordnya Wonderful. Wonderful Playground dicoba. Nggak bisa. Ada yang sudah berhasil, infokan ya Bapak dan Ibu. Sudah, Ibu, sudah. Sudah dapat sertifikat ya? Sudah, Bu. Ya, syukur. Berarti passwordnya benar. Takutnya salah tadi kasih password. Nah, dari saya selesai ya, Bu Elprina. Saya terima kasih banyak saya dari tim Playground Indonesia tuh. Jadi mungkin sambil teman-teman sambil ngisi di sertifikat generatornya mau cerita sedikit kenapa sih Quizzes berubah namanya jadi Playground. Iya. Jadi ceritanya itu ketika kita ingin mengetik Quizzes gitu ya, itu dia langsung berubah tuh kayak apa sih kalau kita di pengetikan itu Quizzes itu kan bentuk jamaknya jadi Quizzes pakai E dan S gitu ya, Iya. Quizzes gitu, bukan Iya. Quizzes. Nah, jadi untuk alasan itu juga, untuk alasan supaya ketika mengetik kata Quizzes itu dia tidak berubah jadi Quizzes gitu ya. Jadi akhirnya digantilah menjadi Playground. Alasan dibalik Playground itu sendiri, kita kalau misalnya karena Quizzes itu kan aplikasi atau platform gamifikasi. Nah, biasanya kalau kita bermain itu namanya playground gitu ya. Bermain di tempat bermain namanya playground. Nah, jadi diambil groundnya, dan kenapa way? Karena Quizzes ini diharapkan atau playground ini diharapkan bisa menjadi solusi gitu, menjadi cara, menjadi jalan alternatif ketika Bapak dan Ibu sedang kesulitan, sedang kebingungan, gimana ya gitu. Mau bikin assessment tapi menyenangkan gitu. Murid-murid bisa belajar sambil bermain. Maka dari itu Playground ini hadir sebagai sebuah jalan, sebagai sebuah cara di mana kita bisa belajar tapi kita juga bisa having fun. Jadi Playground seperti itulah istilahnya. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak untuk semangat belajar Bapak dan Ibu. Ini sudah sampai jam 8:30 ya. 8:30 Bapak dan Ibu masih tetap semangat nih ya. Dengan banyak sekali hal yang sedang beredar di medsos gitu ya, hal-hal negatif yang bisa membuat kita down gitu, tapi kita tetap semangat sebagai pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Dan Playground ini juga tetap semangat membersamai Bapak dan Ibu. Playground ini kan hadir juga karena ini tadi, karena ada murid, ada guru gitu, akhirnya Playground itu hadir gitu. Jadi tetap semangat dari saya Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Lain kali kalau kita bertemu mungkin kita akan bahas hal yang berbeda dan lebih keren lagi, yaitu Canva gitu ya. Dan tetap juga dengan pembelajaran mendalam. Dan semoga sih pembelajaran mendalam ini
benar-benar bisa membantu murid belajar. Tapi tentu saja strategi yang sudah kita pelajari, strategi pembelajaran seperti berdiferensiasi dan strategi yang lainnya itu tetap dipakai kok, sebenarnya tetap terpakai gitu. Bukan berarti setelah hadirnya pembelajaran mendalam lalu yang lain tersingkirkan, tidak. Justru pembelajaran mendalam ini memperkuat strategi-strategi pembelajaran yang sudah kita pakai sebelumnya gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih banyak. Kalau ada salah kata, salah apa, saya mohon maaf ya, Bapak dan Ibu. Kalau ada hilaf kata-kata saya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak untuk semangat belajarnya sampai jam setengah 9 malam, luar biasa sekali. Ya, terima kasih Terima Bu kasih, Winda Bu. untuk malam ini luar biasa ya. Kita mendapatkan banyak hal yang baru dan memberi semangat kembali untuk kita belajar lagi seperti Bu Winda bilang tadi ya, harus ada effort juga ya, harus ada upaya lebih dari guru supaya pembelajaran mendalam ini boleh terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Juga teman-teman di sini terima kasih. Mungkin sebelum kita mengakhiri ya, seperti tadi kita mengawalinya, mungkin kembali saya serahkan kepada Ibu Ekat untuk memimpin kita dalam doa. Ininya belum dibuka, Bu. Iya, mikrofonnya Bu Eka, dimohon kesediaannya ya Bu. Ya, iya, iya. Kembali berdoa. Ya, terima kasih Bu Winda. Dan sebelum kita akhiri seluruh kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat Selamat malam, Bu istirahat Winda. semuanya. Ya, Semoga Terima kasih bermanfaat Bu ya Winda. sharingnya. ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam.